Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Rabu 23 Agustus 2023. Seperti biasa, bahan permenungan kita ambil dari bacaan Ekaristi hari ini. Dari bacaan yang pertama ditampilkan kisah mengenai bangsa Israel, khususnya kota Sikem dan Bet Milo, menobatkan raja, yakni Abimelek. Mereka dikritik oleh hakim-hakim karena Allah lah raja mereka. Namun mereka ingin seperti suku-suku tetangga yang mempunyai raja manusiawi. Dari bacaan Injil kita mendengar perumpamaan kerajaan surga seperti seorang tuan rumah yang keluar mencari pekerja. Pagi-pagi benar, setelah sepakat dengan para pekerja dengan upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Pada pukul 9 keluar pula, dilihatnya orang-orang lain menganggur di pasar. Mereka diminta pergi ke pasar dan akan diberi upah yang pantas. Demikian pula pada pukul 12, pukul 3, dan pukul 5. Semuanya diminta untuk pergi ke kebun anggur, bekerja, dan akan diberi upah yang pantas. Ketika hari sudah malam, mandor-mandor dipanggil untuk membayar pekerja, mulai dari yang masuk terakhir sampai yang terdahulu. Mereka masing-masing menerima 1 dinar. Orang yang masuk pertama kali bersungut-sungut, protes, karena mereka menerima upah 1 dinar. Ketika protes, sang pemilik kebun anggur berkata, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku memberikan kepada orang yang masuk terakhir sama seperti kamu. Tidak bebaskah aku mempergunakan hak milikku menurut kehendakku?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan terdahulu menjadi yang terakhir. Saudari-saudaraku terkasih, pekerja yang masuk paling awal ketika melihat pekerja yang terakhir mendapat 1 dinar, mereka berharap akan mendapatkan lebih. Ternyata hanya sama 1 dinar.
Perikopa ini menunjukkan kepada kita kemurahan hati Allah kepada umatnya. Dan Allah bebas untuk menggunakan kemurahan hatinya kepada siapapun juga. Sikap dari orang yang masuk pertama kali, sikap iri hati, sikap tidak terima ketika Allah melakukan kemurahan hati kepada orang lain. Allah bebas untuk memberikan kasih-Nya kepada siapapun juga. Seringkali sikap kita seperti orang yang masuk paling dahulu, bersungut-sungut bila melihat Allah berbuat baik kepada sesama kita. Kita tidak rela ketika orang lain juga mendapat kasih karunia Allah. Kita mengklaim seakan-akan hanya kita yang mendapatkan kasih karunia Allah. Karena ego kita, maka kita terjebak dalam sikap mengklaim, dan kita ingin agar Allah menuruti kehendak kita. Saudara-saudaraku terkasih, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Cinta, bebas menggunakan keadilannya, kebaikannya kepada siapapun juga. Seharusnya kita bersyukur ketika melihat sesama kita juga mendapatkan kasih karunia Allah. Itu berarti kita diajak untuk semakin legowo, menyadari bahwa kasih Allah ditawarkan kepada siapapun juga. Oleh karena itu, kita mencoba bersikap seperti Allah, ikut bersukacita kalau ada orang yang diselamatkan, bukannya bersungut-sungut, agar akhirnya kita mampu membawa sebanyak mungkin orang semakin dekat dengan Allah. Seringkali kita menghalang-halangi orang untuk dekat kepada Allah dengan harapan tidak menjadi saingan kita. Justru tugas kita sekarang adalah membawa sebanyak mungkin orang dekat dengan Allah. Semakin banyak orang dekat dengan Allah, kita bersukacita karena karya Allah diterima, dirasakan, dihidupi oleh banyak orang. Semoga kita mampu bersikap adil, jujur, dan meninggalkan sikap iri hati, mendorong orang untuk semakin dekat dengan Yesus sendiri. Mudah-mudahan dengan keterbukaan hati kita, banyak orang bertobat, mengenal Allah, dan diselamatkan, diberi upah untuk masuk dalam kebun anggurnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau murah hati. Engkau ingin semua orang mendapatkan kasih karunia-Mu. Namun seringkali kami iri karena Engkau mencintai orang-orang yang menurut pandangan kami salah. Semoga kami Kau sadarkan bahwa keselamatan ditawarkan kepada siapapun juga, asalkan mereka menerima, mengambil disposisi yang tepat. Dan dengan demikian mereka mendapatkan kasih karunia-Mu. Kuatkanlah iman kami yang lemah. Bantulah kami untuk terus mencari kehendak-Mu, agar akhirnya juga kami boleh bersama-sama ambil bagian dalam karya perutusan-Mu. Semoga kami ikut membantu sama kami bekerja di kebun anggur-Mu, mendapatkan upah dan diselamatkan, hingga akhirnya kami semua boleh masuk dalam kerajaan-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang kesusahan ekonomi Engkau bantu untuk lepas dari kepurukan. Biarlah akhirnya nama-Mu semakin dimuliakan. Untuk itu, berkati kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong, saya anjurkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Saya masih menghimbau agar umat ikut dalam lomba-lomba memeriahkan ulang tahun paroki kita yang akan dipuncai dengan Ekaristi tanggal 8 September. Terima kasih untuk kepedulian semua umat pada gereja dengan caranya masing-masing, dengan doa, dengan tenaga, dan dengan dana. Terima kasih untuk donasi yang diberikan untuk mengisi gedung serbaguna kita. Semoga semakin banyak orang terlibat di dalam pengisian gedung serbaguna itu. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati.